nama dia ini udah banyak bisa dibilang belakangan ini menyumbangkan medali tuh lumayan gitu. Nah, loh kok ya pensiun gitu. Dia memutuskan untuk pensiun di tahun 2022 ini ya. Ini kalau menurut gua ya sotoy. Biasa Ditan kan ada. Ditan itu orangnya Cocokologi. selain itu filosotoy juga. Ya ini kita bakal bahas satu persatu ya. Maksudnya nggak hanya Gracia Poli, ternyata banyak atlet di dunia mungkin juga kan yang ternyata memutuskan pensiun di usianya yang lagi masih muda dan berjaya. Ini ya MMA Khabib Nurmagomedov. Ini mantan atlet gulat MMA. Khabib Nurmagomedov memilih pensiun sebagai atlet gulat saat karirnya lagi melesat banget. Usai mengalahkan rivalnya Justin Gaethje pada tanggal 25 Oktober 2020, Khabib mengumumkan bahwa dirinya akan pensiun. Hai Indonesia. Hai millennials, welcome back to the show. Yap. It's Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya ya. Ya betul banget. Dan kayak biasa ada saya Ditan Sudiro di sini. Ada Nuka Azwita juga di sini dan kita berdua biasanya akan nemenin kalian semua 1 jam ke depan dengan berita, informasi, cerita maupun tips ya. Bener banget, dan kali ini tanpa masker. Tanpa face shield, Tanpa sorry. face shield. Tanpa Sudah, face shield. sudah. Akhirnya aku ngukir alis kelihatan. Kelihatan ya sekarang ya. Terus mukaku nggak yang nanti ada cahaya enggak, maksudnya pantulan lampu guys ya. Tapi anyway gitu. hari ini sporty banget loh. Ya karena memang sesuai, aku tuh kan sesuai tema. Aku juga sebenarnya. Mengikuti tema sporty aja gitu. Kalau aku pensiunnya aku ambil. Gaya orang pensiun Nanti ya. aku kalau pensiun tiap hari Iya, begini. gue gaya atletnya nih gitu, lo kayak Yap, pensiunnya. yap. Jadi kita lagi mau ngebahas mengenai seorang atlet yang lagi di puncak Kejayaan. kejayaannya gitu kan. Terus Tapi mendadak kok milih pensiun gitu, ada apa, what's wrong gitu kan. Iya, Maksudnya orang lagi menanti-nanti dia karena prestasi dia juga lagi bagus banget. Benar tadi di puncak kejayaan, siapa sih yang nggak tahu gitu Ya, kan kalau- kalau kita sebut namanya. Kalau bahasa Spanyol que pasa, ada apa? ¿Qué pasa Ini gitu. ada apanya nih? Jadi lagi jaya-jayanya gitu kan, lagi karyanya lagi banyak. Emang nggak sayang medalinya lagi gitu. banyak Ya gitu. kan, nggak sayang gitu kan, karena masih banyak ke depannya kan mungkin pertandingan-pertandingan atau lomba-lomba yang bakal diikut sertakan untuk Indonesia juga bisa ikut gitu. Dan nama dia ini udah banyak bisa dibilang belakangan ini menyumbangkan medali tuh lumayan gitu. Nah, loh kok ya pensiun gitu. Nah, itu dia, makanya kita bakal mulai dari kabarnya pensiun atlet kebanggaan kita bersama, yaitu Gracia Poli. Yap. Dia memutuskan untuk pensiun di tahun 2022 ini ya. Ini kalau menurut gua ya sotoy. Biasa Ditan kan ada. Ditan itu orangnya Cocokologi. selain itu filosotoy juga. Jadi nggak filosofis. Orang filosofi gitu ya. Ya, filosofi. Filosofis tahu gitu ya. Nah, iya oke. Jadi kalau atlet tuh ada batas umurnya emang. Cuman gue nggak tahu umur dia Gracia Poli ini udah masuk usia pensiun atau belum ya. Oh, gitu. Tapi atlet tuh gitu ada umur pensiunnya, kayak atlet senam itu malah dia tuh usia pensiunnya tuh umur di bawah 25 tuh udah. Oh enggak, masih. Atlet kok gue lupa Masih. senam atau apa gitu. Dia tuh ada yang umur 25-an udah harus berhenti Dia karena itu udah tidak di dilirik puncaknya. negara lain kan? Siapa? Aku jadi takut dia dilirik negara. Bukan jadi PNS ya? Biasa kan jadi Iya. PNS. Biasanya gitu ditarik sama kementerian-kementerian apa atau BUMN tuh ngambil jalur atlet biasanya. Mungkin dia udahlah ya gitu. Udah Iya. bekerja yang Kalau- jam normal aja Kalau atlet gitu. Indonesia pasti gitu, di ujung-ujungnya bener yang lo bilang Iya. tadi, akhirnya ditawarin untuk bergabung Karena jadi pegawai banyak negeri banget sipil. gue menemukan syuting gitu kan di BUMN. Atlet ini, Serius? atlet itu. Iya, dan itu memang mereka melalui jalur prestasi, jalur atlet. Jadi masuk tanpa Iya. kayak orang kita harus ngelamar kerja dulu, dia enggak Iya, langsung. kalau zaman dulu banget nih, zaman sepak bola tahun 90-an tuh atlet sepak bolanya kerja buat sponsor. Jadi sekarang nggak sepak bola Kayak aja. gitu kalau Gue temuin dulu di tuh. salah satu kantor BUMN itu gitu ya. Ada yang dari basket, ada bahkan bola pingpong itu loh, tenis meja ada, bulu tangkis ada. Jadi memang sengaja diambil dari beberapa ini. Nah nanti kalau mereka ikut kejuaraan kan membawa nama si BUMN itu. Iya kan, karena jatuhnya jalur atlet lah ya. Jalur atlet, jalur prestasi, jalur atlet. Jadi dia
enak deh langsung masuk gitu ya. Ini Grecia Poli resmi mengumumkan pensiun dari lapangan badminton. Dan kalau ngomongin tentang pensiun, Grecia ini udah beberapa kali berpikir untuk pensiun. Jadi dia udah beberapa kali ada omongan untuk pensiun. Tapi sebagai pemain dalam karirnya dia udah beberapa kali berpikir untuk pensiun. Tapi Grecia selalu berhasil bertahan hingga akhirnya benar-benar memutuskan untuk pensiun saat ini. Mungkin kan lagi di puncak-puncak karir kali ya. Iya. Ada loh atlet kayak gitu tuh ada loh lagi di puncak karirnya. Malah milih kayak gini Iya, ya, sama kayak dia. David Beckham tuh di pertandingan terakhirnya begitu dia tahu timnya akan menjuarai liga, dia nangis karena dia mau pensiun di puncak karir, tapi dia belum mau. Tapi ya udah. Ya mau gimana? Ini saat tepat. Jadi di akhir pertandingan pada bingung, lu kenapa nangis? Gue pensiun nih, udah selesai pertandingan gue gitu. Gue nggak akan Sedih ya? main lagi musim depan. Sedih ya. Nah, kalau momen pertama Grecia ini, dia berpikir untuk gantung raket adalah usai Olimpiade di London 2012. Wah, udah lama sebenarnya ya. Saat itu Grecia bersama Meliana Jauhari. Nah, terkena diskualifikasi karena dianggap tidak menampilkan permainan terbaik ketika melawan Ha Jung-eun dan juga Kim Min Jung dari Korea Selatan. Total ada 4 pasangan yang terkenal di diskualifikasi di Olimpiade London. Usai mendapat pukulan telak tersebut, Grecia berpikir nih akhirnya ini mungkin waktunya saya untuk pensiun kali ya, gitu. Tapi setelah merenung dan dalam masa hukuman skorsing, Grecia akhirnya memutuskan untuk melanjutkan karirnya. Ya mungkin saat itu akhirnya dia mikir belum saatnya. Belum saat. Tapi saya baru dengar gue baru dengar tahun 2012 sempat Lama loh di-skorsing. sampai 2022, 10 tahun. berarti udah 10 tahun yang lalu dia Satu sempat dekade. berpikir untuk gantung raket, tapi mungkin benar keputusannya, Tuhan berkata lain kalau saat ini ternyata dia malah naik. melambung namanya. Iya bener banget, jadi setelah tahun 2012 Olimpiade itu momen kedua Grecia Poli ingin pensiun dari dunia badminton itu usai Olimpiade 2016. Waktu itu usianya udah menginjak 29 tahun dan Nitya Krisinda Maheswari juga pasangannya ya mengalami cedera dan harus menjalani operasi lutut gitu kan. Dua faktor itu yang sempat mendorong Grecia untuk kayak pensiun deh, karena dia juga mau mulai memikirkan rencana untuk pernikahannya waktu itu. Tapi takdir berkata lain guys, ketika Grecia diminta untuk membantu pemain-pemain muda untuk berkembang sambil menunggu masa pensiunnya. Ternyata si Grecia dengan pasangannya Apriani ini mampu melejit dan bisa bersaing di jajaran atlet badminton papan atas ya. Beberapa tahun ini ya, dia sama Apriani ya. Tapi memang gak heran sih akhirnya kenapa Grecia Poli ini memutuskan untuk pensiun gitu. Karena mungkin faktor usia dan ternyata dia sudah 30 tahun berkarir gitu. Benar. Akhirnya sang legenda ini memutuskan untuk gantung raket pada 12 Juni lalu. Nah, acara testimonial pun berlangsung meriah di depan pencipta bulu tangkis Indonesia. Diadakan sebelum Grand Final Daihatsu Indonesia Master 2022 di Istora, Grecia Poli akhirnya bermain badminton sebagai atlet untuk terakhir kalinya. Jadi 30 tahun dia berkarir mungkin dan usianya juga sudah, kalau untuk atlet ya, udah memasuki memang. Gue baca dia itu usia kalau salah omongan dia usianya udah 30 plus 5 itu, 30 tahun plus. Dia tuh dari umur 5 tahun udah megang raket katanya. Bayangin coba ya. Gitu. Sampai sekarang gue gak kebayang sih mungkin stresnya dia pensiun gitu sedangkan melihat teman-teman masih bisa bermain. Iya, dia biasanya jadi sih. atlet gitu kan tiap hari makanya. Dan acara ini juga turut dihadiri oleh teman-teman sesama pemain badminton. Mulai dari partnernya Apriani Rahayu, terus ada Hendra Setiawan, ada Anthony Ginting, ada Jonathan Christie juga. Terus di situ juga ada atlet dari China, dari Jepang, dari Taiwan, dari Malaysia, dari Prancis dan juga dari Thailand ya. Nah, Testimonial Day Grecia Poli ini juga disiarkan langsung di channel YouTube Badminton Indonesia. Terus juga di YouTube Grecia Poli dan beberapa saluran TV yang menjadi media resmi untuk penayangan acara tersebut pastinya. Ya, dan tidak hanya kemeriahan di Istora aja guys, ternyata warganet di media sosial juga khususnya di Twitter nih, ini turut mengucapkan salam perpisahan dengan menaikkan tagar terima kasih Grecia Poli gitu. Nah, warganet Indonesia ini mengucapkan rasa terima kasihnya atas dedikasi prestasi Mbak Grecia Poli ya terhadap pebulu tangkis Indonesia, sekaligus mendoakan yang terbaik nantinya untuk Grecia Poli setelah pensiun. Yes. Gitu. Tapi kalau ngomong tentang pensiun nih ya, kalau kita melihat karir panjangnya Grecia Poli sendiri, dia ini ternyata udah terjun di dunia olahraga perbulu tangkisan dan mulai masuk ke pelatihan nasional PBSI itu dari tahun 2003. Dan saat itu juga Grecia sudah beberapa kali berganti pasangan, mulai dari Henny Budiman, terus waktu itu berpasangan juga dengan Jono Vita, barengan sama Meliana Jauhari juga tahun 2012, terus ada Vita Marisa, Nitya Krisinda, dan terakhir
sekaligus pasangannya di Olimpiade Tokyo yaitu Apriani Rahayu. Suka duka Grecia sebagai atlet bulu tangkis membawanya menjadi salah satu atlet yang diperhitungkan di dunia badminton pastinya ya. Bahkan dia juga sempat berada di ranking ketiga dunia barengan sama partnernya Apriani Rahayu di tahun 2018. Dan pada saat memutuskan pensiun, Grecia lagi berada di ranking 6 dunia untuk ganda putri. Ya, sempat jatuh bangun ya dalam berkarir dan akhirnya bangkit kembali. Ini membuat Grecia menjadi salah satu peraih medali emas Olimpiade di Tokyo 2020 lalu. Sekaligus juga menjadi ganda putri Indonesia pertama yang berjaya di multi-event paling bergengsi di dunia ini ya. Nah, sekali lagi kita mau mengucapkan happy retirement dan juga ini tagar terima kasih Grecia Poli. Mungkin nanti kita akan upload gitu juga ya. Kita belum Happy mengucapkan. retirement, Yeay. Grecia Poli. Thank you ya buat semuanya. Terima Thank kasih you buat semua. prestasinya, terima kasih untuk Yeah. mengharumkan nama bangsa Indonesia Yeah. di kancah dunia gitu Benar, kan. dan terima kasih juga untuk dia selalu berpikir kalau mau pensiun kan nggak jadi akhirnya dapat emas. 10 tahun ya. Kemarin. Waktu yang nggak mudah loh mungkin untuk dia berapa ya? Iya apa enggak nih? Iya apa, Iya apa enggak? nih? Iya, Sampai akhirnya membuktikan dia bisa. Uniknya itu dia selalu berhenti setiap Olimpiade, kena mental gue rasa dia. Emang susah ya, Bo. Mental tuh paling nggak bisa deh ya. Dia kena Olimpiade, tiap abis Olimpiade gue kayak pensiun aja deh. Tapi mentalnya baja sekarang. Iya. Karena udah bisa membuktikan dari yang diskorsing lah, apa, didiskualifikasi sampai akhirnya bisa merebut piala, Bener medali banget, emas. medali ya. Nah itu dia, gitu. jadi di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang Grecia Poli yang lagi jaya-jayanya gitu Kok kan. pensiun, Kok pensiun gitu. Ini cocok juga buat gue yang kurang paham dengan dunia badminton. Kita jadi belajar soalnya ya. dunia badminton tuh ada atlet yang seusia gue loh yang udah mau 36-37 Berjaya. masih berjaya, si Dededis itu. Masih Mungkin main karena dia memang pasangan itu. dia belum memutuskan seperti Grecia Poli untuk pensiun dan masih dipakai Yap, gitu. bener para banget. prestasinya. Makanya kita bakal pelajarin lebih jauh nih tentang Grecia Poli Grecia juga. Poli ya. Abis ini kita masih bahas tentang beliau, kenapa pensiun, faktornya mungkin apa aja selain yang tadi kita udah sebutkan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kita kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan masih membahas mengenai pebulu tangkis Indonesia, Grecia Poli. Yang ini pebulu tangkis Indonesia, Grecia Poli dia baru aja mengumumkan bahwa dirinya pensiun sebagai atlet ya. Ini emang sayang amat disayang gitu ya. Saat di puncak karirnya gitu kan, Grecia ini malah memutuskan untuk pensiun dini gitu. Ya ini saat di umurnya baru berusia 34 tahun gitu kan. Makanya gue bilang usianya lagi tanggung dia nih. Banyak atlet bulu tangkis masih di usia dia masih main gitu. Nah, selain Grecia, kira-kira siapa aja sih atlet yang memilih untuk pensiun ketika dalam puncak karirnya? Ya, ini kita bakal bahas satu persatu ya. Maksudnya nggak hanya Grecia Poli, ternyata banyak atlet di dunia mungkin juga kan yang ternyata memutuskan pensiun di usianya yang lagi masih muda dan berjaya. Ini yang pertama ada Nico Rosberg ya. Deretan pertama ada pembalap Mercedes Nico Rosberg, pria yang sudah memulai kejuaraan dari tahun 2006 ini akhirnya memutuskan pensiun usai merebut gelar juara dunia Formula One di tahun 2016 silam. Padahal guys, kalau dilihat usianya saat itu baru kepala 3 dan tengah menikmati puncak karirnya. Tapi Rosberg mengumumkan pensiunnya itu tepat beberapa hari setelah meraih juara dalam balapan terakhir musim 2016 di Abu Dhabi. Dan menurut kabar yang beredar, alasannya memutuskan pensiun karena memang dia sudah mencapai goals atau tujuannya, yaitu mengalahkan pesaing beratnya Lewis Hamilton. Nah, orang beda-beda ya. Kalau kata dia mungkin, kapan nih gue kalahin si Lewis Hamilton, gue pensiun. Padahal temennya dia juga, temen satu mobilnya Si juga. Rosberg ini akhirnya memilih pensiun setelah menjuarai dan mengalahkan lawannya. Oke, dan selanjutnya ini ada atlet ini ya, MMA, Khabib Nurmagomedov. Ini mantan atlet gulat MMA. Khabib Nurmagomedov memilih pensiun sebagai atlet gulat saat karirnya lagi melesat banget. Usai mengalahkan rivalnya Justin Gaethje pada tanggal 25 Oktober 2020, Khabib mengumumkan bahwa dirinya akan pensiun. Lantas kabar itu tentu mengejutkan ya untuk para fans, mengingat Khabib ini lagi berada di periode emas banget. Pertandingan terakhirnya ini mencatatkan dirinya sebagai juara UFC yang gak terkalahkan. Dan salah satu alasan The Eagles memutuskan untuk pensiun, ini karena dia sudah berjanji kepada sang bunda, ibunya, yaitu Patimat Nurmagomedov,
bahwa duel melawan Gaethje ini akan menjadi duelnya yang terakhir. Dan selain itu, Khabib juga merasa tidak akan bisa bertarung tanpa didampingi sang ayah. Jadi Abdul Manap Nurmagomedov, sang ayah ini telah meninggal dunia. Dan hal itu yang membuat dia susah nih untuk fight lagi selama bapaknya nggak ada gitu. Oke, tadi dari Formula One terus gulat. Sekarang selanjutnya ada Michael Phelps ya. Perenang. Oke, Michael Phelps ini adalah salah satu atlet paling sukses di ajang Olimpiade. Namun perenang asal Amerika Serikat itu telah memilih pensiun di usia 31 tahun, bisa dibilang masih muda banget ya. Nah, karir renang Phelps ini diakhiri dengan medali emas ke-23 dari estafet 4x100 gaya ganti putra pada Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Terus hal tersebut juga membuat namanya dinobatkan akhirnya sebagai atlet Olimpiade paling sukses sepanjang masa. Iya, waktu dulu Michael Phelps tuh kalau dia turun udah pasti dapat emas. Kayak gini, ya udah deh yang lain minggir gitu. Iya, dia hampir pasti dapat emas si Michael Manusia Phelps air itu. gitu. Selanjutnya adalah Susi Susanti. Ini buat para pecinta bulu tangkis pasti udah nggak asing lagi sama nama legendaris satu ini. Dia memiliki banyak prestasi ya di kejuaraan dunia, mulai dari PON, SEA Games, Uber Cup, Asian Games, All England sampai Olimpiade. Tapi nggak ada yang nyangka juga bahwa Susi Susanti, perempuan yang satu ini memutuskan pensiun pada masa kejayaannya menjadi atlet, yaitu pada saat usianya masih ke-26 ya. Dia memutuskan pensiun yang bisa dibilang ini adalah periode emas untuk atlet bulu tangkis. Susi Susanti memutuskan untuk gantung raket setelah menikah dengan pasangan ganda campurannya Alan Budi Kusuma. Jodoh nggak kemana ya. Yoi. Akhirnya pensiun mungkin karena ya udahlah gue berbakti aja deh, jadi pelatih aja sama menjadi istri gitu. Oke, ini selanjutnya Aprilia Manganang ya. Aprilia Manganang ini menjadi salah satu bintang Indonesia juga di ajang Asia Games 2018 lalu ya. Seusai ajang tersebut, Aprilia terus merebut berbagai gelar kejuaraan. Aprilia bahkan 3 kali sudah dinobatkan sebagai pemain terbaik MPV di Proliga. Namun pada September 2020, Aprilia membuat keputusan yang cukup mengejutkan dan akhirnya mengumumkan pensiun dari olahraga voli. Kabar tersebut ia sampaikan melalui Instagram pribadinya yaitu @manganang92. Atlet kelahiran tahunnya di tanggal 27 April 1992 ini menyatakan keputusannya untuk pensiun sebagai langkah menata hidup yang jauh lebih baik. Karena kita tahu sekarang dia ini kan udah masuk di kedinasan. Nah, ini angkatan darat dan sudah ternyata diumumkan juga kelaminnya, jenis kelaminnya. Namanya jadi Aprilio. Tapi yang pensiun Aprilia. Bener, itu benar yang pensiun Aprilia bener. Iya gitu, ternyata memang mungkin aslinya dia laki-laki gitu ya. Oke. Gitu. Dan selanjutnya ini juga sempat menghebohkan di Asian Games kemarin ada Lin Swell Kwok, atlet wushu ya. Lin Swell Kwok ini tentu bukan nama asing bagi penikmat olahraga wushu. Pada tahun 2018 lalu dia sukses meraih medali emas di Asian Games dengan perolehan poin 9,75. Tapi sayang banget, di tengah karir yang sedang di puncak, dia justru memutuskan untuk pensiun. Dan ternyata emang hasrat untuk pensiun itu nggak datang tiba-tiba juga. Jadi rencananya Lin Swell Kwok untuk pensiun ini udah ada sejak tahun 2015 lalu. Dan kabarnya juga nih, alasan utamanya untuk pensiun adalah cedera lutut kanan dan lutut kiri yang berkepanjangan. Makanya sekarang Ratu Wushu Indonesia itu udah sibuk ngurus anak aja. Anak keduanya yang baru lahir pada bulan April lalu ya. Iya, jadi dia sekarang memang kan cukup ini juga tuh kabar dia menikah itu ketemu jodohnya nggak lama langsung gitu. Sekarang udah punya anak kedua. Oke, selanjutnya datang dari persepak bolaan Indonesia. Ini ada nama Syamsir Alam yang merupakan talenta muda yang pernah digadang-gadang memiliki masa depan cerah di sepak bola ya. Tapi harapan itu nggak lepas dari pencapaiannya ketika menjadi pesepak bola di usia yang masih sangat belia. Syamsir Alam pernah menjadi bagian dari program pelatihan sepak bola muda yang juga menyalurkan bibit-bibit pemain sepak bola ke Uruguay, Sociedad Anónima Deportiva atau yang disingkat SAD gitu. Nah, selepas dari SID, pemain asal Sumatera Barat tersebut akhirnya bergabung dengan klub kasta kedua Liga Belgia, CS Vice pada musim 2011-2012. Dan setelah dari DC United, karir pesepak bola dari mantan pilar timnas Indonesia ini tidak beranjak naik ya. Bahkan dia memutuskan akhirnya gantung sepatu pada usia 25 tahun. Setelah pensiun dia memutuskan banting setir akhirnya ke dunia hiburan dengan menjadi host di salah satu acara petualangan. Gitu. Dia padahal satu alma mater.
sama gue anak kali kelas. Oh, Dan emang jadi kebanggaan sekolah gitu kan, Kali main kelas. bolanya Oh, jago iya, banget. iya, iya. Tapi uniknya gitu, jadi si Samsir Alam ini waktu muda itu dia pemikirannya kayak nggak main sama anak SD gitu. Emang udah jauh Pemikirannya lebih visinya dewasa ke depan ya, cuman Iya, kayaknya secara fisik nggak berubah dia fisik kecil banget. kecil ya. Dia nggak berkembang fisik ya, sayangnya itu kalau menurut gue ya. Untuk pemain sepak bola tuh Mungkin fisiknya kurang harus lebih tinggi gitu, pokoknya dia iya, nggak iya. berkembang gitu. Tapi kemarin musim lalu tahun 2021-2022 dia berhasil kembali main bola di divisi 2 di tim itu loh, Rans FC. Orange FC. Ya Yoi. udahlah mending ke situ lah ya, kan lebih ketahuan jelas ya. Nah, sekarang Gitu. Rans udah naik ke divisi 1, nggak tahu dia masih ada apa enggak. Yang jelas di klub Rans itu ada Christian Gonzalez sama dia. Christian Gonzalez masih ada, nggak tahu dia masih main apa enggak. Ya kalaupun enggak kan tadi dia udah turun ke entertain. Oh iya, enggak, sebenarnya dia di Rans juga menjadi kategori ini loh, buat yang ke Entertain sekolah-sekolah. juga. Buat yang ke sekolah-sekolah. Ya mungkin, ya tapi ya kalau pilihannya ke situ ya udah jelas lah ya, setidaknya kayak gitu kan. Mungkin kalau berbicara atlet muda banyak, tapi kita nggak bahas satu-satu. Tadi yang kita bahas yang mungkin yang kalian pasti tahu lah namanya kalau kita sebut gitu kan. Yap. Kayak tadi Susi Susanti, amazing juga di Tapi 26. Susi Susanti emang dia muda banget waktu itu 26. Gue inget abis Olimpiade 94 tuh, nggak lama Iya. dia nikah udah hilang. Bener-bener nama dia lagi yang Susi Lagi Susanti tinggi-tingginya. gitu kan, siapa yang nggak tahu. Bahkan sekarang kita bisa lihat dia ada difilmkan juga gitu kan. Iya, Perjalanan gitu. dia tentang karir badmintonnya gitu. Tapi gue sebenarnya kurang inget, gue masih kecil banget waktu itu. Lo inget ya? Nggak inget juga gue. Cuman kayaknya kalau dengar nama Susi Susanti tuh udah tahu gitu kayak ya itu dia atlet badminton gitu. Iya. Karena di rumah dulu bokap memang Nontonnya suka banget sama Dulu tuh tim Olimpiade badminton. 94 itu kalau nggak salah Susanti, Alan Budi Kusuma, terus yang cowok tuh Haryanto Arbi, Ricky Subagja sama Rexi, gitu, Mainaki, iya, terus yang gitu-gitu. cewek singlenya Miaudina. Nah, itu gue gak tahu malah lo Gua masih singlenya. inget. Gue itu yang apal itu udah zaman Taufik Hidayat. Tapi Hidayat, gue inget yang 94 itu. Taufik Hidayat itu muncul kayak apa ya? Wah muda, ganteng, berprestasi Nggak pernah kalah, gitu nggak pernah kayak kalah. ngeliat dia main tuh yang lap keringatannya tuh kita aduh Dia gitu. kalau kalah dalam satu kalah dalam satu turnamen, besok menang 2 kali. Iya dia Selalu tuh kayak dan gitu. gayanya dia tuh yang stay cool, yang kalau keringetan cuman gitu Tenang, doang. iya. Itu tuh bikin dulu tuh, kalau ngeliat tuh nonton, aduh Taufik Hidayat gitu kan gitu. Oke, di segmen berikutnya kita bakal membahas mengenai deretan mantan atlet Indonesia yang membanting setir nih. Iya, jadi apa kira-kira mereka selepas pensiun jadi atlet ya? Tadi kan udah kita spill sedikit, ada yang jadi pelatih juga, Ada yang jadi PNS. ada yang jadi PNS, ada yang masuk BUMN, begitu-gitu lah pokoknya. Nah, kira-kira atletnya yang udah pensiun sekarang berubah jadi apa? Nanti kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, nggak Hai. usah lama-lama kita balik lagi kan? Yes, gitu. ini masih barengan sama Ditan dan Luka juga. Yap. Kita masih membahas mengenai dunia atlet pas Betul. pensiunnya. Betul. Nah, kira-kira kayak Gracia Poli dan yang lain-lain kalau udah jadi pensiun jadi atlet tuh jadi apa ya gitu? Yap, bener banget. Karena atlet ini termasuk profesi yang kategori usia produktifnya tuh pendek gitu kan. Ya mereka tuh punya usia pensiun gak seperti orang kantoran yang Bener. di usia 55 atau 60 harus itu baru pensiun. Yap. Kalau dia ini bisa dibilang makanya kadang-kadang ya Allah masih muda. Ya karena memang atlet kayak gitu, regenerasinya cepat gitu. Yap, dan seiring bertambahnya usia juga kemampuan seorang atlet ini akan menurun. Belum lagi kalau harus pensiun dini karena cedera ya. Nah, atlet ini akan mengalami kesulitan kalau di masa pensiun kalau dia nggak mempersiapkan finansialnya dengan baik. Apalagi udah banyak kan cerita tentang atlet yang mendunia di masa muda, terus jadi hidup susah di masa tuanya. Betul. Makanya mantan atlet jual medali itu udah bukan cerita baru. Udah banyak banget Udah sih. banyak Kita banget. miris banget ya kadang-kadang dengernya. Nah, makanya untuk mengantisipasi hal tersebut, ini nggak jarang mantan atlet ini jadi banting setir ke berbagai profesi juga. Profesi apa aja sih yang mereka dapatkan setelah mereka banting setir nih, setelah mereka pensiun dari dunia atlet gitu kan? Oke, kita akan bahas ya satu persatu kira-kira mereka jadi apa. Ini ada Liliana Natsir. Juga legend nih. Legend banget, kalau denger dia nggak mungkin nggak tahu gitu kan. Ini peraih medali bulu tangkis dari nomor ganda campuran di Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Liliana Natsir juga menjadi salah satu atlet yang merambah ke dunia bisnis sekarang ya. Jadi setelah pensiun dari Cipayung, Liliana yang saat itu meraih emas berpasangan dengan Tontowi Tontowi Ahmad. Ahmad. Waktu itu pas dia pulang gue jemput di
itu lah Pulang bareng loh. enggak ikut-ikut iringannya doang gitu. Nah, mencoba meraup cuan akhirnya dari bisnis perumahan properti mainnya ya kan. Nah, perempuan asal Manado ini dengan nama panggilan Butet ini sudah membangun bisnis properti sejak beberapa tahun sebelum pensiun ya. Dia membangun kompleks perumahan di Kranggan, Bekasi pada 2014 silam. Selain bisnis properti, dia juga merintis bisnis refleksi di kawasan Gading Serpong bernama Nine Family Reflexology. Ini agak unik nih. Jadi sebenarnya kalau abis fitness atau abis olahraga tuh untuk badan yang baik nggak boleh langsung refleksi, nggak boleh langsung, harus istirahat dulu. Ada jeda dulu. Iya. Ini agak unik sebenarnya. Iya, Dan selanjutnya ada Alan Budi Kusuma dan juga Susi Susanti, the legendary ya. Ini pasangan legend yang disebut sebagai pasangan atau pengantin Olimpiade Barcelona 92 bukan 94, salah gue. Baru 92, 6 tahun gue. Beda kan usianya. Makanya tadi gue inget kan timnya kan. Nah ternyata nih pasangan pengantin Barcelona 92 ini bukan aja jago di lapangan guys, tapi mereka juga udah dirancang dengan, mereka juga sudah merancang dengan matang apa yang akan mereka lakukan setelah gantung raket ya. Nah keduanya memutuskan untuk mendirikan PT Astindo Jaya Sport yang memproduksi alat-alat olahraga bulu tangkis dengan brand Aztec yang merupakan kepanjangan dari nama pemiliknya, yaitu Alan Susi Technology atau Aztec. Emang iya, ada wawancaranya mereka buka toko? Iya memang sampai sekarang kan ada beberapa kayak raket apa. Ya mereka berdiri di belakang counter buka toko. Iya buka toko akhirnya. Beli apa Bu? Beli apa? Mereka ngasih lihat kok dan segala macam. Oke, dari bulu tangkis sekarang kita beralih ke dunia tinju Indonesia. Ini ada nama Chris John. Ini juga kalau kita sebut nama Chris John nggak mungkin nggak tahu kan. Tapi bukan yang di sebelah saya, bukan. Bukan. Chris Jontor kalau. Beda-beda. Oke, nah Chris John kini nggak lagi aktif sebagai petinju ya. Jadi Chris John ternyata sekarang memiliki kesibukan baru gitu. Jadi Chris John ini sempat membuka warnet di tahun 2018 dan akhirnya berbisnis asuransi. 2008 zaman dulu. 2008 banget, iya warnet lagi jaya-jayanya. Jaya-jayanya mana? Terus habis itu dia bisnis asuransi juga guys, sampai akhirnya membuka badan usaha yaitu PT Chris John Indonesia yang tujuannya mencari bibit-bibit dan talenta tinju di Indonesia. Selain bisnis tadi, dia juga diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Umum 4 Bidang Kerja sama Luar Negeri, Media, dan Humas KONI periode 2019 sampai 2023. Yap, dan selanjutnya ada pasangan wushu Linswell Kwok dan juga Ahmad Hulaifi. Pasangan suami istri atlet wushu Indonesia tersebut langsung terjun ke dunia bisnis setelah pensiun. Mereka ini masuk ke bisnis fashion. Ahmad Hulaifi emang udah punya usaha clothing line namanya Macho Clothing, sedangkan Linswell ini masuk ke bisnis busana muslim dengan nama Kiana Official. Iya betul. Terus selanjutnya ada Haryanto Arbi gitu. Lagi-lagi kita balik ke mantan pebulu tangkis ya. Nah pebulu tangkis yang satu ini juga banting setir akhirnya menjadi pengusaha usai resmi gantung raket. Haryanto Arbi mengambil lahan bisnis yang masih berkaitan dengan dunia bulu tangkis. Ya tepatnya itu menggeluti bidang perlengkapan bulu tangkis mulai dari menjual kaos, raket, sepatu sampai karpet lapangan yang dia namai Fly Power. Nah bersama rekan sesama atletnya Fung Permadi, usaha ini sekarang sudah dirintis ternyata sejak 2002 lalu. Oke. Sudah lama. Dan selanjutnya nih ada Vita Marisa, ini spesialis pemain ganda kebanggaan Indonesia. Vita Marisa juga menjajaki dunia bisnis usai gantung raket pada tahun 2015 lalu. Vita melakoni bisnis kuliner. Vita menyediakan restoran yang bisa jadi tempat nongkrong untuk siapapun bernama namanya Warung di kawasan Bintaro. Gue nggak tahu. Namanya Warung. Lucu juga ya. Gue nggak tahu. Namanya apa? Nama tempatnya namanya Warung. Iya, warung apa? Iya namanya warung. Gitu kan. Nah, selain itu Vita juga aktif sebagai pelatih ganda campuran di Platnas PBSI Cipayung ya. Oke, selanjutnya ada Harry Ipe. Nah, Harry Ipe ini juga merupakan pelatih ganda putra Indonesia. Dari tangannya lah akhirnya lahir pasangan terbaik dunia kebanggaan Indonesia. Mulai dari Chandra Wijaya dan Tony Gunawan, terus ada Kevin Sanjaya, Sukamulyo dan juga Marcus Fernaldi Gideon. Terus ada Hendra Setiawan dan juga Muhammad Ahsan. Hingga mantan juara dunia junior Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Kini berada di bawah didikan Harry Ipe. Nah, setelah mengalami cedera dan memutuskan akhirnya gantung raket sebagai pemain bulu tangkis, Harry mengambil kesempatan menjadi pelatih dan PB Tangkas menjadi tempat pertama Harry Ipe untuk merintis karirnya sebagai pelatih profesional. Kadang-kadang kayak gitu ya? Ya,
mereka pensiun jadi pelatih. Di sepak bola juga kayak gitu sih Iya, rata-rata. kebanyakan. Oke, selanjutnya ini ada pasangannya Ricky, yaitu Rexy Mainaki. Ini setelah gantung raket tahun 2000, dia memutuskan untuk beralih profesi sebagai pelatih dan gak langsung mengabdi di Indonesia. Rexy Mainaki justru melanjutkan karir sebagai pelatih di sejumlah negara luar, mulai dari negara Filipina, Thailand, hingga sekarang di Malaysia ya. Rexy juga selalu sukses mengantar anak asuhnya meraih prestasi. Misalnya aja dia berhasil mengantar anak didiknya meraih medali perak di Olimpiade 2004, juara All England 2005, dan kejuaraan dunia di 2006. Itu agak beda ya tuh, kalau di sepak bola itu rata-rata mereka nggak langsung ke dunia di luar sepak bola. Mereka tuh Masih di lingkup bergelut itu gitu. antara jadi pelatih atau Ya. jadi agen pemain, agen Ya. transfer pemain. Itu Nggak ada langsung juga. ini ya, nggak langsung drastis gitu. Biasanya kayak gitu. Kalau dunia bola pasti masih di seputaran bola, dan Iya, jadi pelatih iya, pun beda-beda. Ada yang langsung jadi pelatih kepala, ada yang jadi pelatih kiper dulu. Iya, iya, iya. Kayak gitu-gitu, satu-satu dulu. Nah, kalau aku banyak tuh menemukan, karena kan sempat ini juga buat BUMN gitu, jadi banyak melihat tuh Tan. Jadi kita sempat wawancara, biasalah gitu atlet-atlet berprestasi di BUMN. Nah, mereka jalurnya kayak gitu, banyak kan tuh dari pebasket gitu kan. Memang aku jarang sih melihat dari sepak bola dan bulu tangkis tuh jarang ya. Kalau sepak bola biasanya ke sponsornya. Iya, nah bulu tangkis juga aku jarang, tapi kayak tenis meja, atlet karate, gitu-gitu tuh banyak. Iya. Akhirnya memilih untuk terjun Jadi di gini, BUMN lah. kalau sepak bola itu biasanya nggak usah masuk timnas deh, tapi dekat dengan sponsorship. Biasanya sponsornya media Ya. gitu, atau produk-produk itu gitu. Iya. Mereka akan langsung masuk ke sana gitu biasanya. Ditarik Terus, ya. Terus kalau misalnya udah mulai masuk ke timnas, itu biasanya ada jalur juga kerja di apparel ini olahraganya. Tuh ada Iya. jalur Nanti situ. mereka jadi brand ambassador dari produk. Mulainya dari situ. Pasti kayak gitu kan. dipakai. Baru tuh kalau misalnya larinya ke klub dulu, baru jadi ini PNS Pemda. Iya. Biasanya Tapi keren gitu. juga sih Diangkatnya tadi ada jadi Pemda kalau Iya. gue lihat. Maksudnya selain dia terjun di BUMN, Pemda, PNS gitu, tapi keren juga sih punya jiwa entrepreneur tuh memang harus ya. Kayak tadi beberapa atlet gitu kan, buka bisnis properti kayak gini. Nah ini belajar harusnya, yang lain-lain ini harus belajar gitu. Biar nggak keulang yang kayak yang dulu-dulu. Jual medali ujung-ujungnya di masa tua Ini emang gitu. harus dilakuin dari muda sih. Ada juga, Ya. gue lupa nama pemain sepak bolanya siapa. Gerard Pique, pemain backnya Barcelona yang baru putus sama Shakira. Shakira. Dia kan masih main nih saat ini, udah usia lanjut banget, dia udah tua banget. Dia emang suka main bola aja gitu. Dia gajinya diturunin, klubnya bahkan ada utang sama dia gitu kan. Tapi dia ternyata udah berapa tahun ini, dia tuh bikin ini. Jadi kadang nih pertandingan final atau semifinal piala sebuah turnamen diadainnya di Arab. Itu ternyata dia yang bikin. Gue baru tahu juga, ternyata dia punya perusahaan yang dia menjalin kerjasama sama orang-orang dari Arab sana. Kayak kita sekarang tuh IO-nya. Ibaratnya gitu, event organizer-nya. Dia bikin IO Nah, sendiri untuk pesepak bola gitu. Tapi di atasnya IO ini yang ngambil Iya, duitnya, iya, ibaratnya iya, gitulah. iya. Dia yang bikin perjanjiannya. Terus ya udah akhirnya final dan semifinalnya bisa dilakuin di negara itu. Baik. Dia udah menyiapkan tuh. Tapi si memang harus Gerard kayak gitu sih. Pique-nya. Maksudnya menyiapkan bisnis itu tuh nggak mesti harus nunggu pensiun dulu jadi atlet. Karena kan pundi-pundi yang kalian dapat pas lagi jadi atlet tuh, nah itu dia yang harus kita gunakan mungkin untuk tabungan, Iya, ya kan? seharusnya. Nanti menyiapkan masa pensiun kita. Ya Yap. kira-kira seperti itulah tadi ya perjalanan dari beberapa atlet di Indonesia maupun di mancanegara Yap, bener banget. yang memilih pensiun di usia muda. Ada beberapa faktor tapi kita harus hargai. Gimana pun itu mungkin udah keputusannya mereka dan kita cuma bisa mengucapkan terima kasih untuk prestasinya gitu. Yap, bener banget. Dan itulah dia tadi pembahasan kita mengenai artis lagi. Atlet. Atlet yang pensiun dini ya. Dan Tapi juga banyak sih atlet jadi artis Iya, itu juga ada, dan juga mengubah karirnya mereka ya gitu kan. Ada si itu Syamsil Ala, pemain bola. Lama-lama juga banyak. Dia jadi artis kan. Iya. My Trip itu teriak-teriakan. Jangan nanti tuh beda program ya guys. Jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik.